Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesehatan hingga saat ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Edi Suprayatno MPD selaku dosen mata kuliah Keterampilan Berbahasa Produktif. Perkenalkan, saya Gustina dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia di kelas A1. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pidato singkat dan mengajak kita semua untuk merenungkan tentang peran menyimak dalam mengasah kemampuan berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah salah satu identitas bangsa kita. Untuk menguasainya ada 4 hal keterampilan yang harus dikuasai. Yang pertama ada keterampilan menyimak, yang kedua keterampilan berbicara, yang ketiga keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Namun keterampilan menyimak seringkali diabaikan atau dianggap kurang penting. Padahal menyimak adalah fondasi utama dalam proses komunikasi dan pembelajaran bahasa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan menyimak? Menyimak adalah proses mendengarkan secara aktif untuk memahami dan menganalisis pesan yang disampaikan oleh pembicara. Menyimak bukan hanya sekedar mendengar, karena menyimak melibatkan konsentrasi penuh dan pemahaman yang mendalam. Lalu, mengapa menyimak penting dalam berbahasa Indonesia? Ada beberapa alasannya. Yang pertama, memperkaya kosakata. Ketika menyimak, kita secara otomatis menyerap kata-kata baru, termasuk cara penggunaannya. Misalnya pada saat mendengarkan berita atau podcast dalam bahasa Indonesia yang memungkinkan kita memahami istilah-istilah yang sebelumnya tidak kita kenal. Yang kedua, ada meningkatkan struktur bahasa. Dengan menyimak, kita juga belajar cara merangkai kalimat yang baik dan benar. Kita bisa memahami bagaimana tata bahasa digunakan secara efektif baik dalam komunikasi formal maupun informal. Yang ketiga, melatih pola pikir kritis. Menyimak bukan hanya soal memahami, tetapi juga menganalisis. Ketika mendengarkan, kita diajak untuk mengevaluasi isi pesan, menilai kebenarannya, dan menghubungkannya dengan informasi yang lain yang kita miliki. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berbicara. Menyimak yang baik berkontribusi pada kemampuan berbicara yang lebih efektif. Dengan mendengarkan pelafalan, intonasi, dan ekspresi pembicara, pendengar dapat menirukan dan meningkatkan cara berbicara mereka sendiri. Namun, di era digital ini, kemampuan menyimak sering terganggu oleh kecepatan informasi yang datang dari berbagai sumber, seperti media sosial. Oleh karena itu, kita perlu membiasakan diri melatih kemampuan menyimak. Bagaimana sih cara melatih menyimak? Yang pertama, aktif mendengarkan, seperti mendengarkan berita atau podcast, memilih-pilih konten berkualitas dalam bahasa Indonesia. Selain menambah wawasan, ini membantu memperkaya kosakata dan melatih pemahaman kita terhadap bahasa formal. Yang kedua, latih konsentrasi saat berkomunikasi. Saat berbicara dengan orang lain, fokuslah pada apa yang mereka sampaikan tanpa memikirkan jawaban terlebih dahulu. Membantu kita memahami maksud mereka secara lebih mendalam. Yang ketiga, diskusikan atau rangkum informasi. Setelah mendengar sesuatu, cobalah kita membuat rangkuman atau berdiskusi dengan orang lain. Ini melatih kita untuk memahami pesan dan menyampaikan kembali dengan kata-kata kita sendiri. Yang keempat, mencatat hal penting seperti membuat catatan untuk memperkuat daya ingat. Dan yang kelima, ada refleksi dan evaluasi. Kita dapat merenungkan pesan yang telah kita simak dan bandingkan dengan pemahaman awal. Akhir kata, menyimak adalah pintu gerbang untuk menjadi pembicara dan penulis yang baik. Dengan menyimak, kita tidak hanya memperkaya kemampuan, tetapi juga menjaga keindahan dan kelestarian bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Keterampilan menyimak yang terasah dengan baik akan memperkuat kemampuan berbahasa Indonesia secara menyeluruh, baik dalam aspek mendengarkan, berbicara, membaca, maupun menulis. Saya berharap kita jadikan menyimak sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.
Ingatlah, bahasa yang baik dan benar bukan hanya untuk dipelajari, tetapi juga untuk diaplikasikan dengan penuh rasa bangga. Terima kasih, semoga kita semua terus berkembang dalam kemampuan berbahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.